Teman-teman desa, di konten kali ini kita masih membahas cara berkampanye bagi calon kepala desa. Kampanye kepala desa itu sering memunculkan beberapa isu, salah satunya isu SARA ataupun isu agama yang sengaja diangkat untuk menjatuhkan salah satu calon kepala desa. Salah satu isu yang paling santer saat ini adalah isu Wahabi dalam pemilihan kepala desa. Ini biasanya menyerang calon-calon kepala desa dengan tanda kutip mereka berposisi sebagai Islam konservatif. Jadi mereka memilih keyakinan sebagai Islam yang konservatif. Jika kita afiliasikan dalam beberapa kasus, mereka yang berafiliasi dengan salah satu parpol tertentu yang identik dengan sebuah aliran agama tertentu, dan itu menjadi isu yang empuk untuk menyerang salah satu calon tersebut. Salah satunya adalah isu Wahabi tadi. Karena masyarakat di desa rata-rata yang masyarakat awam itu tidak bisa menyaring apakah mereka dari Wahabi, NU ataupun Muhammadiyah. Dan itu kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang berpihak kepada salah satu calon kepala desa yang kontra dengan kepala desa tadi. Isu Wahabi ini di beberapa tempat itu memang sangat efektif. Ada beberapa tokoh agama yang mereka maju dalam kontestasi kepala desa, tapi karena dia pernah berlatar belakang sebagai Islam konservatif, jadi isu Wahabi ini bisa dimakan oleh calon-calon pemilihnya. Dan yang terjadi sudah bisa kita tebak, yang bersangkutan kalah dalam pemilihan kepala desa. Untuk menepis isu Wahabi ini, itu memang belum ada cara yang ampuh, terutama bagi mereka-mereka yang tinggal dengan warga yang mayoritas Nahdien. Mungkin kalau yang non Nahdien itu masih bisa di counter, karena jika mereka yang tinggal di warga yang mayoritas Nahdien, pemuka agamanya pun kebanyakan mereka pemuka agama yang konvensional, jadi mereka tidak memiliki riset dan data yang cukup untuk mendukung bahwa isu ini tidak benar, maka cenderung mereka mendukung bahwa isu ini benar gitu. Akhirnya yang terjadi di masyarakat pun, masyarakat membenarkan isu tersebut, padahal yang terjadi kepada yang bersangkutan yang dituduh dengan isu Wahabi itu belum tentu benar. Jadi ini polemik yang memang kalau dibiarkan itu akan terus berulang, dan ini terjadi secara pada kenyataannya berulang-ulang. Jadi adanya riset, adanya data, adanya diskusi publik yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa itu memang sangat penting. Itu akan mendekatkan masyarakat dengan calon kepala desanya, sehingga mereka akan mengetahui, oh ini calon kepala desa saya, oh ini ternyata yang ada di pikirannya, oh ini ternyata yang dituduhkan dengan kenyataannya akan berbeda. Itu bisa di counter hanya dengan melaksanakan diskusi-diskusi publik. Dalam diskusi publik itu, calon kepala desa yang dalam tanda kutip dituduh sebagai Wahabi itu mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat, oh saya itu seperti ini sebenarnya. Itu bisa dikonter dengan mereka memaparkan program-program yang bagus, bahwa mereka anti politik uang, dan mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu menaruh kepercayaan kepada si calon kepala desa yang dituduh Wahabi tadi. Karena masyarakat desa itu kadang, jika kita menyampaikan sesuatu di ruang-ruang media sosial, ruang-ruang online, mereka tidak akan interest. Tapi jika mereka bertemu tatap muka, berdiskusi secara langsung, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan oh potensinya saya punya ini, saya pengen ini, saya punya masalah ini, mereka akan cenderung lebih terbuka. Dan kalau udah ada keluar kata-kata oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti itu salah satu kuncinya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan diskusi publik dan riset, baik pada saat akan mencalonkan menjadi kepala desa, dan harus lebih intens lagi setelah terpilih menjadi kepala desa. Minimal lakukan 1 bulan sekali di setiap dusun. Jika di desa tersebut ada 4 dusun, lakukan di dusun 1 bulan 1, bulan 2 sampai bulan 4 di dusun 4, kemudian di bulan 5 balik lagi ke dusun 1. Itu bisa dilakukan untuk mengcounter isu-isu Wahabi dalam kampanye kepala desa. Terima kasih sebab konten ini bermanfaat. Jika teman-teman membutuhkan file-file tentang desa, silakan bisa download pada link di bawah, gratis. Silakan tinggal pilih file yang dibutuhkan. Kemudian jika teman-teman mendukung channel ini, silakan klik link donasi supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam membangun konten-konten tentang desa.